Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia atau BPPT RI tepat berusia 43 tahun pada 21 Agustus 2021. Di usianya yang ke-43, BPPT diketahui telah banyak menghasilkan inovasi dan teknologi guna memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Sejak didirikan 21 Agustus 1978 lalu oleh Profesor B.J. Habibie, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia terus berinovasi dalam hal pengembangan teknologi di dalam negeri. Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 secara virtual pada Senin 23 Agustus 2021, BPPT mengusung tema teknologi untuk negeri berinovasi tiada henti menuju Indonesia Emas 2045. Puncak HUT ke-43 tahun BPPT ini diantaranya menghadirkan Kepala BPPT RI Hamam Riza, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Kepala BRIN RI Laksana Trihandoko, serta Komisaris Utama Telkom dan Bukalapak Bambang PS Projonegoro. Dalam kesempatan ini, BPPT juga memperkenalkan ke-8 bidang fokus yang akan dikaji dan diterapkan dalam kegiatan BPPT tahun ini. Dimulai dari bidang fokus teknologi kebencanaan, rekayasa keteknikan, kemaritiman, transportasi, kesehatan dan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta bidang teknologi informasi dan elektronika. Sampai saat ini, banyak hasil produk inovasi yang telah dilaksanakan di dalam 8 bidang fokus teknologi tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh industri maupun oleh masyarakat luas yang dapat mengurangi penggunaan produk impor. Apa yang telah dijalankan oleh BPPT selama 43 tahun ini mendukung arahan Bapak Presiden Joko Widodo kala membuka Rakernas BPPT pada 8 Maret 2021 lalu. BPPT diminta menjadi otak pemulihan ekonomi nasional dengan menekankan BPPT harus berburu inovasi. Terkait hal tersebut, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan berbagai hal perlu dilakukan ke depannya agar pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi dapat terwujud. Di antaranya dengan mendorong riset ekonomi hijau, mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi, serta meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangannya. Kemudian subsektor industri teknologi dan inovasi tentunya sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan telah disebutkan bahwa 4 kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu akselerasi ekosistem riset dan inovasi, yang melibatkan tentu perguruan tinggi, industri, akademisi, dan pusat-pusat research, dan juga industri swastanya. Peningkat 43 tahun BPPT telah membuktikan sudah banyak sekali pengalaman, mana yang berhasil, mana yang belum berhasil, mana yang bisa komersial, mana yang tidak komersial, sehingga tentu platformnya sudah terlihat. Sementara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya memberi 4 rekomendasi bagi BPPT di usianya yang ke-43 tahun ini. Di antaranya BPPT harus sukses dalam melakukan reverse engineering pada teknologi kemaritiman dan transformasi digital dengan memperkuat kinerja inovasi dan inkubasi teknologi. Selain itu, pengkajian dan penerapan teknologi juga diharapkan dapat dilakukan BPPT secara konsisten. Pengkajian penerapan teknologi harus dilakukan secara konsisten untuk menjawab tantangan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pada masa Indonesia Emas. Kami mendukung semua inovasi ini, dan BPPT saya pikir nanti pada BRIN, pada Pak Handoko jangan jadi mundur, ya, jangan jadi mundur dengan organisasi, justru harus lebih cepat. Jadi kolaborasi dalam hal ini saya pikir sangat dibutuhkan. Sekali lagi selamat kepada BPPT yang sudah berumur 43 tahun, semoga BPPT terus berkarya. Di usia yang terbilang matang ini, BPPT RI siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menjadikan IPTEK sebagai landasan ilmiah pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar BPPT dapat menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary dengan mengedepankan nilai-nilai solid, smart, speed.